Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah Khairunisa dengan NIM 1302022000242, jurusan Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan komputasi paralel atau dasar-dasar dalam komputasi paralel. Yaitu yang pertama, dengan materi. Yang pertama adalah parallel terminology, yang kedua ada CPU arsitektur von Neumann, yang ketiga ada control unit, yang keempat ada arithmetic logic unit atau ALU, kemudian ada register dan ukuran kinerja komputasi paralel. Kita masuk pada materi yang pertama, itu parallel terminology. Komputasi paralel adalah proses penggunaan beberapa sumber daya komputasi secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya, dalam komputasi paralel, tugas dibagi menjadi subtugas yang dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa profesor. Jadi satu tugas dibagi menjadi beberapa subtugas, tugas-tugas kecil, kemudian dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa perangkat atau prosesor. Kemudian yang berikutnya ada CPU arsitektur von Neumann, yaitu arsitektur von Neumann adalah model komputasi yang memisahkan program dan data dalam memori. Jadi arsitektur ini memisahkan program dan data dalam memori. CPU membaca instruksi dari memori dan melakukan operasi berdasarkan instruksi tersebut. Jadi CPU membaca instruksi dari memori ini, memori unit, dan melakukan operasi berdasarkan instruksi tersebut atau input yang masuk, lalu mengubahnya menjadi output. Kemudian ada control unit. Jadi unit kontrol adalah bagian dari CPU yang menginterpretasikan instruksi dan mengkoordinasikan operasi komputasi. Kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU, ya. Jadi ALU adalah bagian dari CPU, termasuk bagian dari control processing unit yang melakukan operasi aritmatika. Jadi di dalamnya dilakukan operasi aritmatika, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Juga operasi-operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. Jadi singkatnya, N itu adalah sebuah gerbang yang hanya akan menghasilkan nilai benar jika semua nilai yang dimasukkan bernilai benar. Sedangkan OR adalah logika yang menghasilkan nilai benar jika salah satu atau beberapa inputan ada yang bernilai benar. Kemudian untuk gerbang NOT, logikanya akan mengembalikan semua nilai yang dimasukkan. Gerbang NOT akan menghasilkan nilai benar jika yang dimasukkan bernilai salah, dan juga jika nilai yang dimasukkan bernilai benar, maka hasilnya adalah bernilai salah. Kurang lebihnya singkatnya seperti itu pengertiannya. Kemudian ada register. Jadi register adalah lokasi penyimpanan kecil dan cepat di dalam CPU. Dia adalah lokasi penyimpanan kecil. Mereka menyimpan data yang sedang diolah atau hasil dari operasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi register data atau DR menyimpan data yang akan diolah, sedangkan register address AR menyimpan alamat memori saat membaca atau menulis data. Kemudian yang terakhir adalah ukuran kinerja komputasi paralel. Ukuran kinerja komputasi paralel dapat diukur dengan beberapa metrik, termasuk speedup atau percepatan dan efisiensi atau efisiensi. Dengan keterangan atau rumus speedup atau S dengan lambang S, rasio antar waktu eksekusi pada sistem tunggal dan waktu eksekusi pada sistem paralel. Jadi sistem tunggal itu maksudnya satu seperti yang terlihat dalam gambar. Kemudian ada efisiensi dengan simbol E, rasio antar speedup dan jumlah prosesor. Seperti di sini, ini adalah lambang dari prosesor, mohon maaf. Seperti itu.
Cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya dalam saya mempresentasikan hal ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.